Sekalipun diriku dapat berkata-kata dengan semua bahasa, bahasa manusia dan bahasa malaikat ataupun yang lainnya. Tapi jika aku tak mempunyai kasih, aku serupa gong yang menggema dan jalan yang gemerinci. Sekalipun diriku memiliki karunia bernubuat, sekalipun diriku punya iman sempurna untuk pindahkan gunung, tapi jika aku tak mempunyai kasih, tiada berguna lagi diriku, tiada berguna diriku. Sekalipun diriku membagikan semua harta yang ku miliki, bahkan aku serahkan tubuh jiwa ragaku, dibakar pun ku sudi. Tapi jika aku tak mempunyai kasih, tiada berguna lagi diriku, tiada berguna diriku. Selamat malam, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Di malam hari ini, kami atas nama Persekutuan Doa Wilayah Maranatha yang bertugas di dalam persekutuan doa ini, menyambut dengan penuh sukacita setiap saudara yang dengan penuh kesetiaan dan sukacita mengikuti persekutuan doa keluarga. Kami terus doakan setiap kita bisa senantiasa dalam keadaan yang sehat dan penuh dengan sukacita. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pernahkah Anda berselisih dengan orang lain? Rasanya setiap kita pernah mengalaminya. Bagaimana perasaan Anda ketika berselisih atau bertengkar dengan orang lain? Orang yang akal pikirannya sehat pasti tidak akan tenang dan merasa damai sejahtera. Saudaraku, hakikat manusia ketika diciptakan adalah untuk hidup berdampingan satu sama lain. Namun ego dan kekerasan hati seringkali lebih besar menguasai kita ketimbang kerendahan hati. Hal inilah yang menyebabkan perselisihan kita dengan orang lain sering terjadi. Di malam hari ini, firman Tuhan akan menyapa kita untuk hidup dalam damai dengan sesama dan saudara kita. Tema persekutuan di malam hari ini adalah hidup dalam damai dan bukan dalam pertengkaran, dengan bacaan yang diambil dari Efesus 4
ayat 26 sampai dengan 27. Melalui firman Tuhan yang nanti kita dengar, kita bersama tentu rindu dapat diingatkan di dalam menjalani kehidupan ini. Sehingga jika kita masih hidup di dalam kekerasan hati dan ego, kita dapat rendah hati untuk dapat merasakan damai sejahtera. Saudara, sebelum kita memasuki rangkaian persekutuan doa di malam hari ini, mari kita bersama mengambil saat teduh pribadi. Muliakanlah nama Tuhan karena kebesarannya sungguh nyata di dalam kehidupan kita. Sungguh patut kita bersyukur kepada Tuhan karena pertolongan dan pemeliharaan Tuhan terus terjadi. Untuk itu, sebagai umat Tuhan, marilah kita memuji dan mengagungkan Tuhan. Mari kita menyanyikan mulia namanya.
Dalam Matius 5, Tuhan kita Yesus Kristus mengatakan, "Sebab itu, jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah, dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu, dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu." Tuhan Yesus mengingatkan agar perbuatan kita tidak menjadi batu sandungan, karena adanya tidak damai sejahtera. Untuk itu, marilah kita memeriksa hati dan kehidupan kita pribadi, masih adakah batu sandungan untuk memperoleh damai sejahtera karena kita masih menyimpan pertengkaran dengan sesama kita? Kini saya mengajak saudara untuk bersama-sama dengan saya memasuki doa pembuka. Mari kita berdoa. Kami bersama bersyukur kepadamu ya Tuhan. Kami yang sebetulnya berdosa, namun Engkau yang datang ke dunia dan menghapus dosa kami. Kami yang bersalah, namun Engkau yang mendamaikan. Namun dengan jujur kami akui, kami belum dapat meneladani Engkau. Kekerasan hati kami mengalahkan teladan yang Engkau berikan. Kami masih mudah tersinggung dan belum memiliki kerendahan hati. Kami masih saja hidup dalam pertengkaran, baik di dalam keluarga dan kepada sesama kami. Untuk itu, ampunilah kami ya Tuhan. Biarlah melalui persekutuan doa dan firman Tuhan di malam hari ini, kami boleh diingatkan agar mengalami pembaharuan hidup. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kini saya mengajak kita untuk bersama membaca Mazmur. Pada malam hari ini sesuai dengan tema kita, pembacaan Mazmur diambil dari Mazmur pasal 133. Mari kita membacanya secara bersama-sama. Sungguh, alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Saudara, sesaat lagi kita akan masuk di dalam firman Tuhan. Mari kita mempersiapkan diri kita agar firman Tuhan dapat kita dengar dan dapat kita lakukan di dalam kehidupan kita hari demi hari. Sebelum memasuki firman Tuhan, mari kita menyanyikan yang terutama.
Shalom Bapak Ibu Jemaat GKI Harapan Jaya yang terkasih, bersyukur sekali karena dengan PA online ini saya bisa kembali menyapa Bapak Ibu Jemaat yang sudah sangat saya rindukan. Sebelum kita bersama membaca merenungkan firman Tuhan, mari kita mempersiapkan hati, pikiran kita dengan bersama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk kesempatan yang Tuhan berikan. Dan saat ini kami akan membaca merenungkan firman Tuhan. Kami mohon Roh Kudus menolong setiap kami untuk mampu memahami dan melakukan firman itu di dalam kehidupan kami. Juga Roh Kudus menolong hamba-Mu untuk boleh menyampaikannya sesuai dengan hikmat Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan waktu ini. Amin. Bapak Ibu Jemaat yang terkasih, hari ini saya diberi tema hidup dalam damai dan bukan pertengkaran. Nah, ketika kita ngomong soal hidup dalam damai, saya yakin Bapak Ibu sudah tahu. Tapi selalu ada sebuah pertanyaan yang sering kali muncul dan berulang menjadi dilema, sesuatu yang kita pertanyakan. Apakah artinya ketika kita hidup dalam damai tidak boleh ada pertentangan, pertengkaran, atau keributan, marah-marah? Gitu ya. Apakah ketika orang berdamai artinya nggak ada tuh yang namanya marah-marah? Nggak ada lagi tuh orang marah satu sama lain, karena perdamaian, sukacita, ketawa-ketawa, nggak perlu ada marah-marah. Apakah arti damai adalah dengan tiadanya marah atau pertengkaran atau pertikaian? Nah, karena itu mari bersama kita merenungkan satu bagian dari firman Tuhan yang terambil dari Efesus 4 ayat 26 sampai 27. Efesus 4 ayat 26 sampai 27. Karena itu, apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu, dan janganlah memberi kesempatan kepada iblis. Nah, umat Tuhan yang terkasih, Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Efesus sama sekali, bahkan tidak pernah mengatakan jangan kamu marah. Tetapi pesan Paulus adalah apabila kamu menjadi marah. Artinya apa? Bukan marah yang nggak boleh. Boleh kok ada marah, itu yang Paulus katakan. Boleh seseorang marah. Nggak ada yang salah ketika orang punya marah. Ya, marah adalah salah satu emosi yang dimiliki manusia, dan karena itu wajar saja ketika kita marah. Gitu. Justru yang nggak wajar adalah ketika kita tidak pernah marah. Justru menjadi aneh ketika kita sama sekali tidak pernah mengungkapkan ekspresi kita, atau sama sekali nggak pernah marah. Coba bayangin Bapak Ibu ketemu orang yang walaupun digebukin tuh diem aja senyum doang. Dikata-katain kotor tuh diem aja senyum doang. Pasti Bapak Ibu yang takut gitu ya. Aneh ketika seseorang itu sama sekali tidak pernah memunculkan ekspresi marah di dalam dirinya. Dan karena itu Paulus dengan sadar katakan, boleh marah, tapi dengan syarat. Nah, syarat-syarat yang diberikan Paulus inilah yang penting untuk selalu kita ingat ketika kita punya emosi amarah di dalam kehidupan kita, untuk menjaga yang menjadi tema kita hari ini, perdamaian. Ada tiga hal yang Paulus katakan di dalam 2 ayat yang kita baca hari ini. Yang pertama, kita boleh marah, kamu boleh marah, asal jangan berbuat dosa. Nah, ini kan susah gitu ya, karena kalau kita pikir kita marah ya pasti kita akan berbuat dosa. Gimana caranya marah tapi tidak berbuat dosa? Gimana caranya kita marah tapi kita tidak berbuat dosa? Kita lihat ayat 29, ayat selanjutnya pada perikop yang sama Paulus katakan, janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu. Bapak Ibu, menjadi marah tanpa berbuat dosa, artinya kita harus mengendalikan sesuatu di dalam diri kita. Dan yang pertama yang harus kita kendalikan adalah mulut kita. Karena seringkali segala kekacauan yang terjadi, itu terjadi awal mulanya dari mulut. Beberapa hari yang lalu ketika rekaman ini diambil, saya mendengar berita gitu ya, seseorang anak muda meninggal karena digebukin massa, penyebabnya cuma mulut. Ditegur karena motornya berisik, nggak terima anak mudanya, tidak merasa mengganggu, jadilah argumentasi, digebukin sampai kehilangan nyawa. Mulut. Maka ketika kita mau punya amarah sebesar apapun, kita lagi emosi sama orang, kita lagi benar-benar pengen marah sama orang, ingat jangan berbuat dosa dengan kendalikan mulut kita. Tahan setiap perkataan kita. Karena dari perkataan itu
bisa muncul sesuatu yang jauh lebih besar. Bukan sekedar debat dan argumentasi, tapi orang bisa tonjok-tonjokan, bahkan orang bisa ngebunuh orang lain karena perkataannya. Nah, yang kedua yang Paulus katakan adalah kamu boleh marah, tetapi jangan marah sampai matahari terbenam. Apa yang mau Paulus coba katakan dengan bagian ini? Seringkali ketika seseorang marah, dia tidak mengelola emosi itu dengan baik, sehingga marahnya itu ia simpan di dalam hatinya, di dalam dirinya, dan marah itu menjadi sesuatu yang berkelanjutan, sesuatu yang tidak berhenti hari ini, tapi kita ingat terus nih, marahnya itu kita ingat terus. Lama-lama ketika itu kita ingat terus, jadinya dendam. Ketika kita sudah mulai dendam sama orang dan itu kita pelihara terus, lama-lama jadinya kepahitan. Dan itu juga yang Paulus katakan di ayat 31. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian dan fitnah hentikanlah, hendaklah dibuang dari antara kamu, demikian pula dengan segala kejahatan. Ketika kita bisa mengendalikan mulut kita dan mengelola amarah kita supaya itu tidak selalu kita simpan, maka disitulah kita akan sehat secara emosional, dan dengan demikian kita akan ditolong Tuhan untuk menciptakan perdamaian, bukan pertikaian. Perdamaian bukan berarti tidak pernah ada amarah. Perdamaian bukan berarti situasi yang tidak pernah melalui konflik. Boleh ada amarah, tapi amarah yang dikelola dengan baik. Dan karena itu Paulus mengakhirinya dengan pesan yang ketiga, jangan memberi kesempatan kepada iblis. How? Gimana kita tidak memberi kesempatan kepada iblis untuk menggunakan amarah kita sebagai senjata untuk berbuat kejahatan, bukan perdamaian? Bagaimana caranya? Ayat 32. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra, bisa kita lakukan gampang kalau nggak ada persoalan, gitu ya. Tapi ketika ada persoalan dan ada amarah, ingat saling mengampuni. Karena ketika kita mengampuni, di situ ada perdamaian. Di situ ada cinta kasih yang sedang kita bagikan. Dan mengampuni itu nggak cukup cuma di mulut, nggak cukup cuma kita ngomong, aku mau ngampunin kamu, aku mau memaafkanmu. No, mengampuni itu lebih dari itu. Mengampuni adalah sebuah tindakan nyata, yang artinya kita memulihkan relasi yang telah rusak, yang artinya kita kembali merajut hubungan, kembali mencoba untuk memulai sesuatu yang baru. Bukan hanya sekedar aku memaafkan kamu kok, tapi kita nggak usah kenal ya setelah ini. Nggak. Tetapi ketika kita memaafkan seseorang, kita berarti siap untuk memulai sesuatu yang baru lagi, termasuk untuk kembali marah lagi, tapi juga kembali mengampuni, sehingga emosi itu selalu kita kelola dan kita menjadi hidup penuh damai. Perdamaian bukan berarti tidak ada persoalan, tidak ada pertikaian, tapi perdamaian adalah ketika kita mampu mengelola setiap persoalan yang terjadi, juga ketika kita mampu mengelola emosi kita dengan baik. Nah, karena itu selamat hidup berdamai dengan mengelola dan menjaga amarah kita, supaya Tuhan yang berkuasa, bukan iblis yang menguasai kita. Tuhan Yesus memberkati. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan hari ini telah mengingatkan dan mengajar kita di malam hari ini, bahwa kita senantiasa perlu hidup di dalam damai sejahtera. Marilah kita memohon pimpinan Tuhan agar dapat melakukannya, sehingga hari-hari yang kita jalani adalah hari-hari yang penuh dengan sukacita. Sebelum masuk di dalam doa keluarga di rumah kita masing-masing, saya mengajak kita untuk menyanyikan serikat persaudaraan.